Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa bayi Nabi Isa mampu berbicara dan ia berkata kepada mereka yang menuduhnya bahwa Siti Maryam itu berzina. Kata Isa seperti ini, "Aku adalah hamba Allah. Diturunkan kepadaku Alkitab dan aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan aku memiliki sifat-sifat yang mulia." Kata-kata bayi Nabi Isa itu kemudian ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, masih pada surat Maryam mulai ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yang artinya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa itulah dia Isa, seorang hamba Allah yang menjadi nabi dan diturunkan kepadanya Alkitab yang mempunyai sifat-sifat dan akhlak yang mulia, bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh kaumnya. Bukan pula anak zina dan bukan pula anak Allah sebagaimana yang diucapkan dan dipercayai oleh kaumnya di belakang hari. Bukan. Apa yang diucapkannya sewaktu dia masih bayi dalam buayan, itulah ucapan yang benar, yang tak dapat diragukan lagi meskipun kaumnya masih meragukan ucapan-ucapannya itu dan menuduhnya sebagai tukang sihir. Dia bukan tukang sihir sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Dia juga bukan putra Allah sebagaimana didakwakan oleh kaum Nasrani, dan bukan pula Tuhan sebagaimana dikatakan oleh golongan yang lain. Dia adalah hamba Allah yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi untuk menguatkan bahwa Isa itu bukan anak Allah. Bahwa tidak wajar dan tidak mungkin Allah mempunyai anak. Karena Allah tidak memerlukan keturunan seperti manusia yang di masa tuanya sangat membutuhkan pertolongan dan perawatan dan membutuhkan orang yang akan melanjutkan dan memelihara usahanya atau mengharumkan namanya sesudah dia meninggal. Allah tidak memerlukan semua itu karena Dia maha kuasa, senantiasa berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain, dan karenanya Allah tidak mungkin punya anak, dan karena Allah tidak mungkin membutuhkan anak. Karena itu Isa jelas bukan anak Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan dan dari segala tuduhan yang diucapkan oleh kaum kafir itu. Apabila Dia hendak menciptakan sesuatu, cukuplah Dia Allah berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka ia jadi. Baginya tidak sulit untuk menciptakan seorang anak tanpa bapa, atau menciptakan manusia tanpa ibu dan bapa, seperti menciptakan Adam alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menjadikan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah seorang manusia, fayakun, maka dia jadi manusia. Allah yang maha sempurna dan demikian besar kekuasaannya, tidaklah mungkin dia membutuhkan seorang anak. Karena yang demikian itu menunjukkan kepada kelemahan dan sifat-sifat kekurangan. Kemudian ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Pada ayat ini Allah menerangkan lagi ucapan Isa di waktu dia masih bayi dalam buayan. Di samping ucapan-ucapannya sebagaimana masih dalam surat Maryam ayat 30-33 yang lalu. Yaitu bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka hendaklah kamu menyembahnya. Isa menegaskan kepada kaumnya bahwa dia hanyalah hamba Allah seperti mereka juga. Meskipun dia dilahirkan secara luar biasa, ia dilahirkan tanpa bapak, tanpa ayah. Hal ini bukanlah menunjukkan bahwa dia adalah putra Allah atau dia adalah Tuhan yang patut disembah. Bukan. Dia hanya manusia biasa ciptaan Allah. Oleh sebab itu, dia mengajak kaumnya supaya menyembah Allah, Tuhan yang menciptakannya dan menciptakan semua makhluk. Yang patut mereka sembah hanyalah Allah, pencipta segala sesuatu. Selanjutnya, Isa menerangkan kepada mereka bahwa menyembah Allah bukanlah menyembah setan dan berhala. Jalan yang lurus yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh nabi-nabi sebelum dia. Barang siapa yang menempuh jalan itu, maka berbahagialah dia. Dan barang siapa yang menempuh jalan selain itu, maka akan sesat dan hinalah dia, akan celakalah dia. Kemudian ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladzina kafaru mim masyhadi yaumin adim. Yang artinya, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa kaum Nabi Isa tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada mereka. Mereka telah jatuh ke dalam lembah kesesatan dan terjadilah di antara mereka perselisihan yang hebat dan perselisihan yang sangat mendalam. Mereka kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Ada yang menceritakan bahwa di antara golongan-golongan itu adalah pertama golongan Yakubiyah, yaitu golongan yang mengikuti ajaran seorang pendeta bernama Yakub yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan yang turun ke bumi tetapi kemudian naik lagi ke langit. Yang kedua, golongan Nasturiyah yang mengikuti ajaran seorang pendeta bernama Nastur yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Tuhan yang diturunkannya ke bumi kemudian diangkatnya kembali ke langit. Dan kemudian golongan yang mengatakan bahwa Isa adalah salah satu dari oknum yang tiga, yaitu Bapa, Putra, dan Rohul Kudus atau Trinitas, Tritunggal. Kemudian ada lagi golongan lain yang mengatakan bahwa Isa adalah salah satu dari Tuhan yang tiga, yaitu Allah, Isa anaknya, dan Maryam ibu Isa. Di samping golongan-golongan yang sesat itu, ada pula golongan yang benar
dan beriman sesuai dengan ajaran dan petunjuk Isa yang beriman bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Golongan ini bernama Malakania. Terhadap golongan-golongan yang sesat itu, Allah mengancam mereka bahwa mereka akan menyaksikan sendiri bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti dan bagaimana perihnya siksaan yang disediakan untuk mereka. Semua anggota badan mereka akan menjadi saksi atas kekufuran dan keingkaran mereka. Karena Allah merasa sakit ketika dikatakan bahwa Allah memiliki anak. Dalam hadis dikatakan, ma ahadun asbaru ala adang sami'ahu minallahi innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari Allah ketika mendengar orang yang menyakitinya dengan mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Padahal wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Allah tetap memberi rezeki kepada mereka yang mengatakan seperti itu. Allah tetap memberi maaf, memberi kesehatan kepada orang yang mengatakan itu. Jadi sangat keji orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak dan sangat keji kepada orang yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menguatkan keyakinan kita umat Islam bahwa Allahu Ahad, Allah satu. Allahus Somad, Allah tempat berlindung. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekutu satupun bagi Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.